Kebenaran yang terungkap, Lensa Express tak pernah lelah. Lensa Express. Saya dapat informasi yang saat ini beredar isu-isu yang dianggap sedikit menyudutkan adanya oknum dalam keterlibatan masalah minta uang. Nah, sampai sejauh mana Pak menyikapi ini? Yang terkait mana nih? Kejaksaan ya? Isu Iya. yang terbaru ya? Iya. Ternyata kawal saya, sahabat saya ini berkunjung di pagi hari ada maksud dan tujuan yang amat sangat luar biasa menurut saya. Jadi begini, Wal. Sampai saat ini saya tetap konsisten mengatakan bahwa hal tersebut yang digulirkan di publik itu tetap saya katakan tidak benar. Kenapa saya katakan demikian? Mohon maaf, dengan adanya statement yang terakhir ini, harapan saya ini terakhir ya, tidak lagi ditarik ke sana sini, bahwa tidak lain dan tidak bukan saya menerima Haji Romi bertamu ke rumah saya, ke sini, ke rumah saya ya, artinya itu pertama tidak saya undang, dan kedua meminta pendapat ke saya itu tidak langsung saya jawab. Jawaban saya kesekian kalinya Haji Romi bertamu ke sini baru saya jawab. Kalau nggak salah kurang lebihnya 3-4 kali bertamu ke sini Haji Romi baru saya kasih pandangan. Dengan pandangan apa kira-kira itu? Mungkin orang akan bertanya begitu kan? Saya memberi pandangan sederhana. Kalau memang minta dan berharap untuk dibantu, sepertinya tipis harapan. Melainkan melakukan hubungan baik, silaturahmi dengan baik, di situ siapa tahu ada celah untuk memberi peluang di pengembalian kerugian negaranya. Akan tetapi Haji Romi menjawab dengan angka yang dimaksud itu saya tidak menyampaikan. Mungkin Haji Romi menganggap saya lah mungkin yang memunculkan angka. Sebenarnya pengembalian itu kan harus menunggu perhitungan resmi yang terinci dari inspektorat salah satunya mungkin ya kan. Barulah itu disampaikan nanti mungkin juga dibacakan di persidangan oleh hakim yang terhormat tentunya, yang tidak mengarang atau mengada-ngada, pastinya kan begitu nantinya. Terus kenapa Haji Romi harus ke Anda? Apa hubungannya? Oke, saya juga bertanda tanya begitu. Kenapa kok harus ke saya? Saya katakan demikian. Kenapa kok enggak ke orang lain? Karena saya yakin di luar sana ada bahkan mungkin banyak yang punya kedekatan dengan pihak-pihak terkait. Mungkin saja Haji Romi ini sendiri bersama keluarga mungkin menilai saya dekat dengan kejaksaan ini yang dari kedekatan tidak ada kepentingan saya. Sesuai profesi saya di konstruksi, ada kegiatan renovasi, kegiatan pemeliharaan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan profesi saya. Mungkin itulah pandangan dari Haji Romi. Kalau tujuan Romi sendiri Bang datang ke Abang itu permohonan atau permintaan atau maunya yang kayak apa Bang? Kalau Haji Romi datang ke saya itu begini.
Pertama ya seperti saya sampaikan itu tadi, saya tidak mengundang Haji Romi datang dengan sendirinya. Dan tersampaikan ke saya permintaan pendapat secara lisan sekaligus minta bantu kalau sudah nantinya ketemu pendapat yang menurut Haji Romi mungkin masuk di nalar Haji Romi. Mungkin loh ya. Apakah itu waktu dia ditersangkakan atau dia masih dalam tahapan-tahapan baru proses penyidikan? Oh baru, karena ini sudah lama ya. Jadi pastinya waktu itu baru di penyidikan. Tapi mereka sudah ditersangkakan atau belum? Belum. Oh, belum. Masih jauh untuk dengan nyampe ke tersangkaan itu masih jauh. Sebelum ditersangkakan itu. Oh. Tapi memang ada abang komunikasi dengan dia, tapi bukan dalam komunikasi yang lain-lain gitu. Ada komunikasi sama saya, ya di dalam hal yang tersebut kepentingannya Romi itu tadi, dengan pembangunan pembangunan pabrik tepung ikan tersebut. Bang, dengan beredarnya rekaman itu dan abang kan menyatakan kan sudah jelas ya di publik mengklarifikasi ya. Apakah abang ada menuntut lain dengan ada hal-hal yang dianggap berpotensi merugikan abang sendiri? Oh, kalau itu tidak bisa dijawab hari ini. Kalau soal dirugikan, jelas saya merasa dirugikan. Begitu juga namanya orang sudah dirugikan pasti kecewa dong, ya kan? Yang pasti saya mengklarifikasi itu karena ada panggilan hati yang tidak saya niati dari sebelum hal itu terjadi. Kenapa saya katakan dengan seperti itu? Dikarenakan membawa nama instansi yang tidak seharusnya itu dijadikan alat pada saat di demo kemarin di Palangkaraya. Begitu juga dengan saya. Nama saya memang tidak terbaca jelas di orasi tersebut, bahkan ada AKBP atau AKP polisi itu yang minta disampaikan suara siapa rekaman itu. Tidak dijawab oleh pendemo secara langsung. Tapi walaupun tidak terjawab, saya setelah demo ada menghubungi salah satu orang yang merasa terancam dari aksi tersebut. Maka saya juga ikut kaget karena saya tidak pernah merasa baik itu dalam keadaan sadar maupun tidak sadar rasanya yang mengacu kepada permintaan jaksa. Itu sama sekali tidak ada. Baik sadar maupun di luar kesadaran saya rasa. Nah, sementara di orasi tersebut itu tersampaikan. Sebenarnya kalau yang via telepon sama saya terkait keperluannya Romi itu atau permintaannya Haji Romi itu, melainkan Romi dan Aris selaku anaknya, di luar anak dan orang tua, ada pernah telepon saya si Willy. Pernah nelpon. Siapakah kira-kira yang teleponan sama saya itu, lalu sehingga muncul rekaman tersebut? Saya tidak tahu pastinya siapa yang waktu itu yang teleponan sama saya, karena saking lamanya dan banyak betul orang telepon ke saya. Tidak hanya di saat keperluan Romi, sampai sekarang pun masih banyak orang telepon. Saya juga bingung apa yang kok saya
banyak hal yang ditanyakan ke saya juga bingung sih, karena saya bukan siapa-siapa sebenarnya, bukan pejabat, bukan juga anak dari pejabat, bukan. Oke. Kalau sepengetahuan abang mengetahui nggak perkara kasus ini yang terkait dengan pabrik tepung ikan ini? Kalau yang semula tidak paham menjadi paham ya karena Haji Rominnya yang minta bantu, yang menyampaikan ke saya dengan penyampaian tidak saya gali informasi itu, beliaulah yang menyampaikan ke saya. Jadi sehingga jadi tahu kalau sedang bermasalah di proses hukum terkait dugaan-dugaan yang di pabrik tepung ikan itu tadi, dan Haji Romi sendiri yang menyampaikan.